Jadi tuh pas di jalan, karena kita udah bunga-bugu banget gitu kan, terus ditambah lagi kayak emang kayaknya kita nggak bisa takut untuk kehilangan. Bang Ali nggak percaya, saya main di mobil. Dia tuh hampir ketahuan Bang Ali, karena terlalu berisik. Oh, teriak-teriak. Karena dia suaranya cempreng, terus emang anaknya tuh kayak ceria gitu ya. Nah kalau orang-orang kayak gitu biasanya ya, kalau main tuh berisik Bang Ali. Makanya itu dia kalau main tuh selalu saya tekap mulutnya. Karena kalau kagak saya tekap, bunyi tuh. Susah Bang Ali kalau perempuan tuh kalau udah ngajakin ya. Kita sebagai laki-laki nggak bisa kita nahan-nahan. Dia udah ngajakin, ya masa kita nggak hajar? Kita hajar lah, bener kan? Jangan. Saya kan polos ya, ngajar itu dipukul. Enggak, kita pukul pakai inian, kintul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seonggok narasumber yang akan menceritakan pengalaman seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Don. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ale. Ya, Bang Don, terima kasih ini udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker ya, atau studio AJB. Jadi teman-teman mungkin nggak asing ya dengan Bang Don yang sudah berapa kali sini Bang Don ya? 2 kali, 3 kali. Wah, banyak Bang Ali. Ya, nggak kehitung lah ya. Seru ya pengalaman-pengalaman. Oke, Bang Don. Jadi kali ini Bang Don akan melanjutkan ini ya cerita-cerita yang betul sekali. Yang lalu ya. Nah, itu seperti apa Bang Don? Langsung aja cerita Bang Don. Jadi begini Bang Ali. Berbagai macam petualangan cinta saya ceritanya nih kan. Yang tadinya sudah bertobat dan kini berlanjut kembali. Kira saya udah bertobat beneran. Waduh, niatnya begitu. Cuman di sepanjang jalan ini kembali lagi. Jatuh cinta lagi dengan seseorang yang sangat luar biasa ya pastinya tuh. Wah, ini kita lanjut lagi nih Bang Ale ya. Yeah. Jadi Bang Ale, waktu itu saya udah berniat bener-bener ingin taubat gitu kan. Ingin selesai dengan dunia hitam lah gitu, bahasa dunia kiri bahasanya. Udah pengen ke dunia kanan aja gitu. Tapi di sepanjang perjalanan itu, nggak sampai di situ saya berhenti. Dan saya bertemu seseorang yang benar-benar bikin saya tuh kayak jatuh hati kembali rasanya. Ya kan? Dan pertemuan itu pun secara tidak sengaja Bang Ale. Jadi pada saat saya kerja, ya kan? Saya bertemu dengan seseorang itu pada saat saya presentasi. Pada saat itu saya lagi sama teman-teman saya melakukan dialog panjang tentang sebuah produk. Jadi produk makanan. Saya di bidang produk makanan ya kan. Nah pada saat itu ada salah satu dia tuh vendor dari perusahaan fotoestet di Jakarta. Dia turun langsung ke tempat saya bekerja gitu kan. Nah di satu sisi itu teman saya semua tuh bilang cewek cakep banget. Saya kan ngerasa kayak udah capek gue cewek mulu dari dulu cewek mulu kan. Udah ada bodo amat tuh. Coba lu lihat tes. Turun tuh dari mobil. Pas turun dari mobil pas saya ngeliat. Wah gila, itu melebihi wanita-wanita yang pernah saya lalui. Dan di otak saya tuh langsung termotivasi kayak, ini sih lebih dari cepak curut nih ya. Ini sih lebih dari cepak curut. Bisa-bisa cepak kunyuk. Wah kacau itu. Nah akhirnya tuh saya berpikir kayak, wah bisa kali ini mah. Nah di situ di saat teman-teman saya kayak langsung salting gitu kan. Saya sendiri tuh saya tetap stay cool Bang Ale. Ya kan? Siang Mbak gitu kan. Udah bertemu, akhirnya dia ikut meeting, dia ikut presentasi juga tuh untuk mempresentasikan sebuah produk yang bakalan kita jual. Karena kita memiliki vendor juga, nggak taunya itu perusahaan yang dipimpin sama dia. Jadi bukan perusahaan dia punya orang tuanya, tapi dikelola sama dia. Nah,
di situ waktu awal pertama kali berjumpa itu Bang Ale. Awal pertama kali meeting. Ya kan dia lagi presentasikan sebuah produk di depan gitu kan. Tata bicaranya, tata bahasa tubuhnya indah sekali Bang Ale. Dan saya lihat tuh kayaknya ini anak umurnya jauh di bawah saya gitu kan. Ya sekitaran 7 tahun, 6 tahun di bawah saya lah. Saya mikirnya kan. Nah akhirnya saya setelah kita meeting di situ makin penasaran tuh Bang Ale sama dia nih. Bertanya itu saya teman saya tuh. Sama teman saya bilang, lu kenal gak dia siapa? Ini gue mau nanya sama lu kenal gak? Ya kenal lah, dia itu salah satu tuh pemilik perusahaan di Jakarta dan dia tuh orang tuanya hebat begini situ cerita panjang lebar kan. Tapi dia yang mengelolanya, dia yang terjun langsung, dia yang ikut segala macam bisnis gitu kan. Dan dia anak satu-satunya teman saya bilang begitu. Ada nomornya. Wah nggak sembarangan orang punya, lu sembarangan gitu kan. Atasan aja juga yang punya beberapa doang kalau emang benar-benar untuk bersinggungan langsung sama produk gitu kan. Dan nggak bisa tuh. Saya juga mikir kan, oh iya sih nggak mungkin lah. Saya cuman karyawan biasa, sedangkan dia, wah begitulah pemilik perusahaan, anak perusahaan. Berlanjut nih Bang Ale nih. Dan pertemuan itu pun saya kira hanya di situ. Berlanjut lagi Bang Ale. Saya ditugasin sama bos saya. Oke. Dons, kamu nanti antar produk ini ya gitu kan. Produk ini sampel buat ke perusahaan Bu. Namanya itu Shelin. Nanti kamu antar produk ke perusahaan Bu Shelin. Nah, sampai di sana nanti kamu ikut meeting sama dia. Kalau misalkan emang apa yang dibutuhin sama dia kurang, kamu catat, nanti kamu tinggal bilang ke saya. Itu suatu pertanda Bang Ale, saya mikir, emang ya, jalan terbaik itu nggak pernah membohongi diri gua gitu kan. Selalu ada jalan di atas lika-liku kehidupan, ya kan. Akhirnya tugasin tuh saya tuh, bawa sampel, surat jalan, berangkat tuh. Plus, sampai sana tempat parkir, ngobrol security, Pak, saya mau nganterin produk ini ke ruangan Bu Selin. Ya udah, kalau misalkan emang kamu udah ada janji gitu kan, saya telepon dulu. Telepon tuh dari lobi, baru saya disuruh ke atas. Ketemu tuh saya di atas tuh, masih di ruangan dia berdua. Mbak, saya manggilnya Mbak kan. Oh iya, dengan siapa? Dengan Dons gitu. Saya bisa manggil kamu apa? Mas, Pak, atau apa? Ya saya enaknya Mbaknya aja, apa enaknya saya gitu kan. Yaudah Mas aja ya. Iya Mbak, udah tuh. Ngobrol dah tuh saya di situ, Bang. Ngobrol panjang lebar. Dan saya tuh pengalaman saya tentang dunia cinta gitu Bang ya, dunia kiri gitu kan. Saya melihat ini ada ketertarikan sama saya nih. Saya bisa melihat dari tatapan matanya kan, cara dia berbicara gitu kan. Wah kena nih dalam bahasa begitu, dalam bahasa hati kan. Kena nih kayaknya nih. Lanjut lagi tuh, ajak ngobrol lagi, lobi kanan, lobi kiri ya kan. Saya keluarin jurus-jurus mematikan saya nih ya kan. Akhirnya tuh Mbak, nanti kalau misalkan ada produk-produk yang masih kurang baik ataupun emang masih ada kurangnya, bilang aja nanti biar saya catat ataupun saya bilang sama bos saya. Langsung apa Bang Ale? Yaudah nanti gampang Mas tinggalin nomor telepon aja. Tuh Bang Ale. Itu yang dalam hati saya tuh langsung berpikir, gila. Kena nih kalau dia punya nomor mah kontak kan udah urusan nomor belakangan itu ya. Yang penting kita punya kontaknya dulu gitu. Akhirnya tuh dikasih kontak, saya kasih kontak tuh, jebret. Saya kasih kontak, hari itu juga saya ikut dia meeting tuh. Nah, pas disuruh dia ikut dia meeting, saya disuruh Mas tolong presentasiin produk yang dari tempat kamu itu di sini nanti biar kalau misalkan saya ada tender juga kan enak juga. Dia bilang begitu kan. Pokoknya bahasa-bahasa atas lah bahasa dia gitu kan. Akhirnya saya jelasin tuh, saya presentasiin tuh tentang produk saya ini begini. Dan di situ dia mengasih apresiasi buat saya. Kamu keren, seharusnya kamu cocok ikut sama saya. Wah di situ hati saya langsung kayak, wah 2 aja nih, udah kena 2 gitu kan, 2 aja gue dapet. Hampir. Oh iya Mbak, ya kan. Akhirnya tuh saya mencoba untuk berpikir positif aja kan, udah maju terus ini mah, kena ini. Akhirnya tuh jalan lagi ke ruangan dia, Mbak, saya izin pamit, terima kasih banyak kalau emang ada kurang atau gimana dari produk kita, ya tinggal bilang aja, ataupun nanti telepon ke bos saya, ataupun bisa lewat saya. Yaudah nanti saya lewat kamu aja ya, biar enak ngobrolnya kita. Oke, Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih. Cabut nih. Di jalan saya bawa mobil, hati bergembira riang kan. Wah, ntar juga WA nih. WA. Saya tungguin hampir 3 hari itu Bang. Kagak WA. Aduh, kagak WA. WA lagi gimana nih dia nih. Ya kan? Akhirnya pucuk dicinta wulan pun tiba. Pas malam itu di hari Sabtu kan saya libur Bang. Sabtu Minggu saya libur tuh.
Dari Sabtu di WA. P doang tapi. Oke. P, saya kan nggak tahu kan, nggak ada fotonya. Dan akhirnya tuh saya buka, saya balas tuh, iya maaf siapa? Ini aku Selin gitu kan ya. Ini Mas Don, dia ngomong gitu. Oh iya, ada apa kak? Ini ada apa mbak gitu kan, saya gitu kan. Dia bilang, ada waktu nggak? Tolong temenin saya mau beli barang, tapi saya nggak bisa sendiri gitu kan. Kamu ada waktu nggak? Oh iya mbak, saya siap gitu kan. Kamu di mana? Di rumah. Yaudah Sherlock aja nanti saya jemput. Nggak apa-apa emang mbak? Udah nggak apa-apa. Saya Sherlock nih bang nih. Datang tuh ke tempat kosan saya dia. Berat. Ikut saya sama dia. Nah ikut sama dia sepanjang jalan tuh. Itu masih dia yang bawa mobil. Ya kan? Sampai lupa saya itu disetirin sama dia. Nah, akhirnya pas kita sampai di tempat apa yang dia mau beli tuh. Jadi dia tuh pengen beli bunga-bunga. Buat ada acara di rumahnya dia. Tuh nggak tahu dia ulang tahun tuh bang tuh. Ulang tahun. Ini saya mau bunga pilihan saya mau ulang tahun, nanti kamu harus datang. Ya, kamu bisa nggak datang? Dia ngomong begitu kan. Insya Allah, mbak, kalau misalnya saya ada waktu, saya datang. Besok loh hari Minggu, dia ngomong begitu kan. Kamu kosong nggak? Ya, saya Sabtu Minggu libur sih, mbak, nggak kemana. Jadi kamu datang, kamu saya undang langsung loh. Orang lain nggak ada yang saya undang secara langsung. Ini kamu saya undang langsung. Nah, akhirnya udah tuh sembanyak sambil beli bunga. Terus dia bilang, menurut kamu nih bunga yang bagus mana? Kayaknya yang ini mbak. Kayaknya nih bunga tuh kayak kalau boleh ditaruh di dekat kue-kue sama di tempat backdrop itu bagus banget tuh. Kayak pas mbak mau potong kue apa gimana. Padahal saya juga mau pilih yang ini. Kok kamu bisa? Saman kayak saya tuh. Gokil gak tuh? Maksudnya tuh dalam hati tuh kayak udah mulai beriringan nih. Udah mulai seirama gitu kan. Nah akhirnya tuh berjalannya waktu. Di mobil akhirnya saya setirin. Dia nganterin saya balik. Udah. Sampai di situ kita putus kontak tuh Bang Ali sampai di hari besok. Kita nggak chattingan. Saya juga pengen ngechat, masih ada agak ragu, sungkan gitu kan. Gak enak karena emang dia orang besar gitu kan. Dan akhirnya di hari Minggu pagi dia ngechat, kamu jangan sampai datang ya di acara, jangan sampai telat. Oke mbak, siap. Akhirnya tuh saya sampai pangkas rambut Bang Ale. Wah, biar gantengan dikit kan. Pakai baju rapih nih. Padahal itu acara jam 2. Saya dari jam 10 itu udah ngaca lagi. Saking kayak pede banget pengen berangkat nih. Nah, di jam habis zuhur tuh kan, selesai, saya makan dulu, siap-siap, saya mandi lagi. Udah rapi banget, meluncur saya ke tempat dia. Nggak taunya pas sampai rumah dia, rumahnya gede banget, gila. Gila banget itu rumahnya. Gede banget. Sampai-sampai tuh saya kayak berpikir, gue cabut aja lah. Ngapain gue nih kesini? Terus ditambah lagi, pas yang datang orang-orang gede semua gitu kan, teman-temannya dia ataupun teman kerja dia segala macam. Nah itu saya udah hati udah malas Bang Ale. Hati udah nggak mau kayak udahlah cabut aja lah. Kayak minder gitu kan, kayak malu. Nah akhirnya si security ini tuh bilang, Mas dapat undangan gitu kan ya. Iya saya diundang langsung sama Mbak Selin saya gituin kan. Ada undangannya? Enggak, kemarin saya nganterin beli bunga. Oh Mas Don gitu kan ya. Iya disuruh masuk. Saya udah bilang ke saya gitu kan, kalau ada orang yang nggak pakai undangan, dia bilang diundang langsung, udah suruh masuk. Mas Don kan itu, iya betul. Udah masuk nggak apa-apa. Saya disuruh masuk tuh, masuk security ke dalam. Dia dari jauh, Mas Don. Saya dipanggil-panggil Bang Ale. Jadi kita kayak baru kenal, dia sama saya kayak ngerasa udah sokap, kayak udah ngerasa akrab, kayak udah kenal lama gitu kan. Akhirnya udahlah, saya beraniin diri. Datang tuh ke tempat dia tuh. Dan kebetulan banget Bang Ale, ini orang belum punya pacar. Dia belum punya pacar. Karena saya ngelihat di sepanjang acara itu, nggak ada yang cowok yang dekat sama dia, nggak ada pacarnya gitu. Kalau pacaran kelihatan emang kali dekat sama dia, motongin ke segala macam, nggak ada. Tuh, akhirnya saya sokap aja lah sama yang lain, ngobrol segala. Padahal saya nggak ada yang kenal. Orang teman-temannya dia acara dia kan, saya kan nggak kenal awalnya kan. Terus saya foto, terus diajakin foto sama dia. Mas kita foto dulu. Foto dulu. Dia ngasih kue, foto atau jebret. Fotoin Bang, saya minta foto sama teman saya. Nah, terus saya bikin story tuh Bang Ale. Teman-teman saya kan ngelihat, saya ngelihat. Wah, lu gila lu, itu Bu Selin beneran. Ay lagi jangan-jangan lu. Lah beneran, saya kirimin foto-fotonya, video di rumah dia. Wah, lu emang gila lu jadi orang, lu kacau lu. Beneran itu dia. Ya beneran, lu tanya aja dia. Saya gituin kan. Wah, itu pada kaget tuh Bang Ale tuh, teman-teman saya di PT tuh. Akhirnya berlanjut lagi tuh Bang Ale tuh, ya kan. Dia kayak, makasih ya udah datang di acara aku. Iya Mbak, makasih juga udah ngundang gitu kan. Jangan kapok-kapok ya, nganterin aku. Iya Mbak, aman, malah saya seneng nganterin Mbak. Berlanjut tuh Bang Ale tuh. Kayak kita kan kerja beda tempat kan, jadi kayak saling support, saling semangatin kayak. Kalau pulang, jangan lupa untuk makan gitu kan. Istirahat yang cukup gini-gini. Dia balik perhatian.
Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita beraniin buat teleponan. Nah, di teleponan itu kita mulai dekat tuh Bang Ale, saling curhat, saling cerita tentang keluarga dia kayak gimana, dia tuh dulu dikekang sama orang tuanya, nggak boleh pacaran begini, kamu tuh anak saya, jadi kamu harus punya calon tuh yang begini. Saya tuh nggak kuat, kata dia ngomong begitu kan, aku nggak bisa, karena aku pernah dijodohin sama papa sama anak pemilik perusahaan juga, tapi nggak taunya dia ceweknya banyak, aku sakit hati banget, dan dari situ akhirnya papa sama mama terserahin aku kalau soal cinta gitu kan. Nah di situ Bang Ale, akhirnya itu kita ngerasa dekat, saya beraniin tuh jalan yuk gituin kan ya, tapi naik motor kamu mau nggak? Aku nggak punya mobil. Yaudah naik mobil aku aja. Emang kenapa? Aku nggak enak sama kamu naik motor aja. Yaudah yuk sekali-sekali naik motor. Nah di hari itu saya bawa ke tempat Taman Bunga, waktu saya libur tuh saya bawa ke Bogor Bang Ale. Taman Bunga Bogor kan ada tuh tempatnya dapat. Dia biarpun kata orang besar gitu ya, tapi nggak pernah jalan-jalan begitu Bang Ale, kayak ke Taman Bunga ngucek-ngucek. Mungkin dia malu kali apa gimana kan, nggak ada teman yang begitu. Saya ajak, senang banget Bang Ale kayak anak kecil. Lompat sono, lompat sini, fotoin aku gitu kan. Saya fotoin. Terus balik lagi kayak, kapan-kapan kita kesini lagi ya, atau ke tempat-tempat lain lagi. Tapi pasti kamu tahu tempat-tempat yang indah. Kalau untuk hal itu aku tahu banyak hal. Asalkan kamu mau, kalau misalnya kamu mau, ayo aku ajak ke tempat-tempat yang indah, aku gituin kan. Aku mau kok. Jadi gini Bang Ale, saya ngerasa karena emang dia masih muda ya, masih pubertas gitu kan. Jadi dia tuh nggak berpikiran kayak ngelihat cowok tuh yang udah mapan, apa dia harus gila cowok yang kaya gitu kan, mau duda kayak yang penting kaya, mau ini kayak yang penting kaya. Enggak, jadi dia ngerasa dicintai. Hatinya kayak ngerasa dilindungi gitu kan, disayangin gitu, dimanja. Yang saya lihat tuh dia begitu. Akhirnya tuh ya udah, kita sama-sama senang jalan tuh Bang Ale kemana bareng. Nah akhirnya kita udah terlalu dekat Bang Ale, timbullah rasa-rasa cinta yang seperti dunia hitam, dunia ke kiri lagi. Ya sekarang kita pacaran ataupun dekat dengan lawan jenis, larinya pasti kemana sih Bang Ale? Iya. Ya kan nggak jauh pasti larinya ke kiri lagi kan? Di situ. Apalagi iman kita tuh nggak sekuat Ustadz atau yang Ustadznya kadang-kadang juga ada yang nggak kuat. Imron. Nah itu dia. Kadang-kadang si Imron aja itu kadang nggak kuat kalau nggak iman. Itu tuh yang berat tuh di situ. Nah akhirnya kita mutusin kayak buat nginep yuk. Di mana kata dia kan? Aku ada tempat di Bandung yang indah banget gitu kan. Yang pasti kamu tuh nggak bakalan bisa lupa dan kamu bakalan pengen balik lagi. Tapi nanti tenda semua aku siapin, jadi kita tinggal berangkat aja. Oh camping gitu. Camping. Ayo berangkat, aku juga nggak pernah. Aku pengen ngalamin hal-hal yang nggak pernah aku alamin gitu kan. Yaudah yuk berangkat. Berangkat tuh Bang Ale, pakai mobil dia. Just nyampe saya di Bandung tuh tempat favorit saya adalah di Bukit Bintang gitu kan. Jadi kita di atas, kalau malam itu tuh ada city light-nya. Jadi kayak kota nyala gitu lampu kan, indah banget itu Bang Ale di situ. Asal kita buka tenda itu udah wah keren banget di situ kan. Jatuh cinta dia tuh sama alam ya kan, yang dia nggak pernah lewatin dia lewatin hari itu, dia seneng banget. Akhirnya pas di tenda itu Bang Ale, tanpa kita sadar, tanpa kita ragu tuh kan, terbawa suasana tuh Bang Ale. Terbawa suasana tuh. Itu di malam itu pertama kali kita melakukan cepak curut. Cepak curut berlanjut lagi gitu. Aduh kacau banget itu. Itu pertama kali kita melakukan cepak curut lagi di tenda. Bahasanya kalau kata orang Bekasi mah tenda goyang loh ya, tenda goyang itu. Itu kejadian di malam itu Bang Ale, kebuah suasana dingin, keindahan gitu kan. Apalagi kita merasakan jatuh cinta gitu kan. Kejadian tuh di malam itu Bang Ale. Tapi lampu nggak dinyalain? Enggak kan, kalau di tenda kita paling pakai lampu kecil. Kalau misalnya mencari barang ya, kalau udah tidur kita nggak nyalain lampu. Oh, udah mati. Jadi kan kalau ada lampu dalam tenda biasanya siluet kan? Iya itu dia. Kelihatan dari luar itu bentukannya. Kacau. Kayak itu kadang-kadang kalau misalkan kita berpikir, ini kita dilihat orang nggak sih? Tapi gue berpikir lagi, CCTV nggak mungkin kan, namanya kita di atas gitu kan, di tengah-tengah. Terus ditambah lagi jauh dari akses listrik kan nggak mungkin CCTV ada gitu. Dan juga orang udah masing-masing gitu Bang Ale. Itu suatu, saya beranggapan ya itu dosa saya lah gitu kan waktu di sana. Maaf ya. Nah,
Berlanjut nih Bang Ale nih. Iya namanya dia kayak begitu seneng kan, kita juga seneng kan. Akhirnya makin melekat, makin dekat, dan makin bener-bener sayang banget tuh. Berlanjut lagi hubungan, kayak dia sering ngagojekin makanan ke tempat saya juga sering ngasih makan ke tempat dia gitu kan. Berlanjut lagi hubungan, ketemu jalan, nonton, pergi lagi kemana. Dan di suatu hari itu dia, karena dia mungkin pernah jatuh cinta tapi dia patah hati ya Bang Ale ya. Mungkin ini jatuh cinta yang kedua kalinya, dia nggak mau kehilangan lagi kan. Mungkin dia juga kayak ngerasa nyaman sama saya. Dan akhirnya dia tuh memutuskan untuk kamu pindah kosan. Kamu di tempat saya ada apartemen, tapi saya jarang ke situ karena saya punya rumah. Kalau saya pulang istirahat doang di situ. Kalau lagi capek, kamu tempatin apartemen saya di sana. Dan itu pun nggak jauh dari tempat kerja kamu kan? Kan masih ada akses buat kayak naik komuter lain ataupun Transjakarta juga masih bisa ada akses di situ kan. Jadi kamu masih enak lah gitu, nggak kejauhan. Dan dari tempat aku juga nggak jauh. Jadi suatu-waktu aku bisa ke situ. Terus saya berpikir Bang Ale, tadinya saya ingin menolak. Tadi saya ingin menolak karena saya nggak mau jatuh ke dunia kiri lagi gitu kan. Tapi sekarang gini, sangat disayangkan ketika ditolak. Satu, cantik banget Bang Ale. Kedua, dia jatuh cinta sekali sama saya kan. Ketiga, wah anaknya CEO gitu bahasanya yang pemilik perusahaan dah, walaupun dia yang mengelola gitu kan. Seenggaknya kan, wah gokil sih ini. Saya sampai nampar begini. Ini gue mimpi. Apa bener sih? Gitu kan. Karena kan di luar logi itu kayak kehidupan Dracin begitu Bang Ale. Tapi apa yang ada di Dracin, apa yang ada di FT segala macam, itu saya ngalamin bener. Padahal terus saya ngatain kayak, kehidupan gampang banget sih. Kehidupan kayak di FTV gini-gini. Tapi hal itu saya ngalamin banget tuh Bang Ale. Makanya itu saya kayak dalam hati, gila sih ternyata di film-film gitu mungkin ada kisah nyatanya. Makanya dibikin film pendek atau cerita pendek gitu kan. Akhirnya tuh saya iyain tuh. Tapi aku ngerepotin kamu nggak? Ya enggak lah, ngerepotin gimana? Orang tinggal nempatin doang kok, kamu udah beresin barang kamu. Kamu mau kapan? Dia ngomong begitu kan. Ya kalau bisa, sekarang juga aku bisa. Saya gituin tuh Bang Ale. Ya udah, pindahin barang kamu. Akhirnya saya beres dari kosan saya tuh, saya beresin barang saya pindah tuh ke tempat dia. Nah saya pindah tempat dia datang. Mas Don, dulu. Kan manja banget. Manja banget tuh Bang Ale. Saya ya kan, saya dia juga karena kita saling suka gitu kan, saling sayang juga. Lama-lama udah dalam hati begini, kok dari yang berlalu-lalu ya, dari tante dulu, oke lah tante dulu oke juga gitu kan, kok yang ini lebih gitu Bang Ale, lebih menggebu-gebu gitu kan, lebih wah gila nih ya kan. Akhirnya main terpesona lagi, main lagi ke bawah suasana lagi, main lagi. Kali itu Bang Ale bukan cepak curut lagi, cepak kunyuk. Cepak kunyuk kali itu tuh. Udah bukan cepak curug lagi, udah cepak kunyuk kali itu juga. Wah, main. Yang bikin dia senang main sama saya itu Bang Ale. Makanya dia nggak mau lepas dari saya. Dia bilang, kamu tuh orang yang paling gila gitu kan, yang bisa bikin aku kayak nggak bisa mau lepas. Bang Ale tahu nggak kenapa dia begitu? Nggak tahu dong. Karena kamu mungkin pemirsa bisa ada yang tahu nih apa nih. Nggak, jadi tuh dia bilang sama saya, aku kenapa senang banget sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu, karena kamu kalau main itu udah gila, lebih dari manusia normal. Lah manusia normalnya gimana? Kamu kalau main dalam waktu kita ini sekarang nih 9 kali nggak berhenti. Oh, dahsyat. Nah itu makanya yang bikin dia tuh kayak nggak mau lepas gitu kan, nggak mau ganti, nggak mau gimana. Aku nggak mau karena aku udah memiliki semuanya gitu kan, dan aku sekarang punya kamu. Jadi apalagi yang kurang, sekarang kamu udah ikutin apa yang aku omongin, apa yang aku mau, dan apa yang kamu mau aku turutin. Yang penting udah kamu di sini, kamu ikutin main aku. Yaudah sekarang aku tercerahin kamu aja. Mau kayak gimana juga, main lagi. Main lagi nggak berhenti. Dan pada akhirnya itu Bang Ale, di titik saya hati ngerasa kayak, ini gue jahat nggak sih? Gitu kan, ini gue salah nggak sih? Gitu kan, ini orang tuanya tahu gimana nih? Akhirnya saya berani nanya sama dia,
ini kamu kalau misalkan di sini, di apart kamu gini, orang tua kamu tahu, tapi dia suka ke sini. Ya sesekali sih. Lah terus kalau misalkan aku tahu gimana? Dia ada di sini, aku ada di sini. Ya emangnya kenapa? Tapi kamu pernah begini? Ya enggak. Kalau orang tua kamu tahu pas banget aku di sini gimana? Ya bilang aja, kamu salah satu karyawan yang nggak ada tempat, aku kesian ngasih kamu tempat dulu di sini. Gampang, itu udah urusan aku, dia ngomong gitu. Akhirnya ya udah Bang Ale, terserahin dia dah. Berlanjut lagi tuh Bang Ale, dia kerja, saya kerja lagi, lanjut lagi. Nah, pas yang paling saya hati pengen kayak gak mau lepas dia tuh Bang Ale ya, itu kejadian lagi orang tuanya dikasih tahu tuh postingan bahwa anaknya tuh pacaran sama perusahaan vendor gitu kan, ditambah lagi cuma karyawan biasa. Ya orang tuanya mungkin terserahin, tapi dia ngerasa kayak terhina gitu Bang Ale, ngerasa malu. Akhirnya saya dipanggil tuh, kamu dipanggil sama papa gitu, suruh ke rumah, ada yang mau diomongin. Tentang apa? Udah nggak apa-apa, panggil aja, hadapin aja. Kalau emang kamu sayang sama aku, coba kamu perjuangin aku. Saya samperin tuh Bang Ale ke rumahnya. Di situ nggak tanya bapaknya, waduh galak banget Bang Ale. Omongannya pahit banget gitu kan. Kamu pacaran sama anak saya? Nggak pakai basa-basi gimana? Saya duduk langsung tanya begitu. Nggak, kamu sekarang jawab aja Pak. Kamu pacaran sama anak saya? Iya Pak. Punya apa kamu punya pacaran sama anak saya? Saya punya hati yang tulus Pak, dan rasa sayang yang sepenuhnya buat anak Bapak. Bullshit, cuma begitu kan. Tidak ada yang namanya rasa sayang, tidak ada yang namanya ketulusan dia gitu kan. Apalagi kamu karyawan biasa, pasti kamu mengincar harta anak saya gitu kan. Pasti kamu mengincar, ada udang di balik batu, ada niat terselubung di balik itu semua. Terus saya harus berbuat apa Pak untuk anak Bapak? Saya akan saya lakuin buat anak Bapak, saya gituin kan. Ya kamu gak ngaca diri kamu itu siapa? Kamu gak ngerasa malu sama teman-teman kamu mancarin siapa? Itu si Selin diem aja. Karena emang udah bapaknya ngomong udah susah. Nah, di situ saya ada pembelaan dari ibunya. Udah Pak, biarin. Anak kita kan senang, bahagia. Kamu gak pernah kan ngeliat anak kita sebahagia itu sama dia? Siapa tahu aja dia bisa berubah. Siapa tahu aja kita gak tahu rezeki seseorang. Gak ubahnya papa dulu seperti apa sama mama. Orang tuanya ngebelain tuh. Enggak, papa tetap gak setuju. Mulai hari juga kamu jangan sampai gangguin anak saya lagi. Anak saya udah saya jodohkan sama orang yang lebih pantas. Kamu gak pantas buat anak saya. Di situ tuh Bang Ale, hati langsung kayak yes. Kayak patah gitu Bang Ale. Di saat saya sedang jatuh cinta lagi, hati berbunga-bunga, ya kan ngelewatin masa-masa indah sama dia, dipatahin gitu aja. Nah, sekarang kan patah hati terberat itu kan larangan dan tidak direstuinya hubungan sama orang tua Bang Ale. Itu yang sangat berat itu begitu kan. Nah akhirnya tuh ya udah, saya pamit pulang, saya tanpa basa-basi, tanpa kata-kata, si Selin nyusulin saya ke depan. Mas kamu mau balik? Nggak ada omongan lagi. Mau ngomong apa lagi? Orang papa kamu juga kayak gitu. Sekarang aku mau berusaha sekeras apapun juga tetap aja nggak bisa. Aku gituin, saya gituin kan. Itu udah malam Bang Ale kan. Akhirnya saya cabut tuh ke apart. Besokannya dia datang tuh pulang kerja, balik kan, datang ngobrolin tuh masalah itu. Saya juga sedikit agak gesekan sama dia juga kan, agak berantem juga. Kayak emang kita nggak bisa bareng. Karena kasta kita jauh berbeda. Kayak kamu darah biru, aku darah hitam, saya gituin kan. Dan kita tuh nggak sama. Kita nggak baik, kita nggak bakalan bisa bareng gitu kan. Pokoknya yaudah, aku pengen sendiri dulu aja. Aku cabut dari sini ya. Jangan saya itu Bang Ale. Lagi ke bawah suasana lagi, kejadian lagi cepak kunyuk. aduh, itu kalau udah kayak gitu susah banget tuh Bang Ale. Emang kadang-kadang si Imran, gara-gara si Imron ini. Ya kan ngelobi si Iman jadi kagak bisa. Aduh, apalagi kalau si Joni itu. Kalau Joni udah berdiri kan udah gagah tegap, udah nggak bisa dihindarin Bang Ale. Udah harus itu. Udah cari ini aja sarang. Nah, jadi sarangnya dia itu udah kedinginan. Kacau udah kalau udah kayak gitu. Ya lanjut lagi tuh Bang Ale. Kelar main selesai. Saya ngerasa kayak udahlah jalanin dulu aja. Akhirnya saya backstreet tuh Bang Ale. Saya bikin perjanjian sama dia, udah kita kalau pergi suatu momen apa kita bikin, kita simpen. Jangan sampai kita upload, kita posting apa gimana sampai ada orang-orang tahu.
Akhirnya itu saya ngejalanin tuh sama dia hampir 2 bulan aman Bang Ale. Nah mungkin emang lagi sial ya Bang Ale ya. Apes emang gak ada yang tahu ya. Saya lagi sama dia nih di apart. Kan abis main tuh. Akhirnya dia cabut duluan. Aku pulangnya ya udah hati-hati gitu kan. Gak mau nginep. Gak enak sama papa mama. Soalnya kan aku emang lagi gak ada kerjaan di luar. Dia ngomong begitu. Ya udah oke. Dia cabut nih saya di situ. Nah gak taunya bapaknya tuh punya anak buah buat mata-matain dia gitu kan. Karena udah mulai-mulai kecium nih. Karena kok dia nggak ada prospek, nggak ada kegiatan kerja dinas di luar gitu kan. Lagi ada meeting di luar apa gimana. Kok dia nginep nih, nggak pulang. Kok dia ini nggak pulang. Alasannya ini. Padahal kan bapaknya juga memantau gitu Bang Ale. Akhirnya nyuruh tuh anak buahnya nih. Coba ikutin dia kalau pergi kemana. Akhirnya dilaporin tuh saya itu sama orang tuanya. Nah pas ketika dia pergi, malamnya itu orang tuanya nyamperin ke apart itu. Kamu emang anak kurang ajar. Udah kamu apain anak saya? Enggak Pak, saya nggak pernah ngapa-ngapain. Tanya aja anak Bapak, saya gituin kan. Nggak mungkin anak saya kesini mulu. Kamu jangan bohong. Enggak Pak, tanya aja anak Bapak. Dan Bapak menuduh saya seperti itu, ada buktinya atau enggak? Kan dia bingung juga Bang Ali. Nggak ada bukti apa-apa kan, nggak ada bukti digital, nggak ada bukti saksi mata atau gimana, nggak ada. Nah akhirnya di situ dia marah-marahin abis saya. Dimaki-maki habis, kamu dijauhi keluarga saya, jauhi anak saya, jangan pernah kamu tinggal di sini. Saya tahu maksud terselubung kamu itu apa. Wah, saya itu kacau tuh Bang Ale. Saya galau, akhirnya itu saya mau ngechat dia juga kayak ngerasa gimana, dia ngechatin, nelponin mulu. Saya akhirnya udah pindah dari apartemen itu kan. Tapi barang belum saya bawa-bawain Bang Ale. Saya cuma bawa baju, ada beberapa barang yang gak saya bawa dari apartemen itu, dan saya main cabut aja gitu kan. Saya nginep di rumah teman saya. Nah teman saya kan rumahnya tingkat tuh ya kan. Sampai saya tuh mencoba buat kayak, anjir gue kehidupan gue dalam dunia percintaan kok gini mulu. Dulu udah enak-enak nih emang begini nih. Terus ketahuan gue putus. Dulu gue udah punya cewek yang bercadar. Yang ibarat kata tuh gue pengen hidup bener. Lempeng gitu kan. Mungkin dia bisa membimbing gue. Nggak taunya orang tuanya begini. Wah sekarang begini nih, kayaknya gue udah ngerasa tenang, aman, nyaman. Nggak taunya begini lagi gitu kan. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan, saya gitu kan. Akhirnya itu saya berpikir kayak, gue lompat kali ya. Bengong aja kan. Teman saya dia bilang, plak. Nah boleh bengong aja. Kacau dunia percintaan. Lu main kiri mulu sih, dia gitu kan. Main kanan lah yang lurus, dia ngomong begitu. Jangan terlalu dunia kiri terus lu turutin. Lu gedein. Susah ya, selalu aja gak bisa. Iya sih, soalnya enak. Konyol kan? Dia ngasih ceramah, tapi dia masih melakukan. Kan kurang ajar teman begitu kan? Tuh, gitu Bang Ale. Jadi kayak ngerasa kita udah capek banget dunia kayak begitu, harus gimana. Sampai saya tuh akhirnya tuh kayak nulis-nulis gitu, bikin lagu gitu kan. Saya kirimin dia kayak, berjalan melintasi waktu sendiri tanpa senyumanmu. Sampai saya bikin lagu lirik begitu, dia kayak ngerasa disayang gitu kan, kayak seneng gitu. Akhirnya tuh kayak, ya udah sekarang aku memutusin kalau emang kamu benar sayang sama aku, kamu datang, kamu lamar aku. Kalau emang kamu berani. Dia ngomong begitu kan. Lah saya berpikir begini Bang Ale, nggak mungkin juga dalam keadaan kayak begitu kita melamar seseorang. Nggak mungkin juga dalam keadaan kita lagi kisruh tiba-tiba, Pak, saya mau lamar anak Bapak. Lah mau kepala saya ya kan, kepala saya kan gak mungkin juga begitu. Nah akhirnya itu saya mutusin buat sama dia tuh gini aja, aku pengen bisnis yang bisa orang tua kamu tuh bisa ngelihat aku. Dia kan pengen ngeliat aku tuh nggak cuman karyawan biasa gitu kan. Aku ada bisnis tapi itu butuh modal besar. Kalau emang kamu mau, kalau emang kamu siap sama aku kayak gini, kamu ngedukung aku, kalau pengen sama aku, yaudah yuk kita bareng-bareng. Kamu percaya gak sama aku? Aku selalu percaya sama kamu. Apa yang kamu butuhin aku turutin. Aku kan udah punya janji sama kamu. Kamu ikutin main aku bakal turutin semua mau kamu. Nah di situ juga akhirnya tuh Bang Ale, saya tuh berbisnis bareng sama dia. Saya berbisnis properti sama dia. Yang awalnya kayak agak sulit gitu kan. Terus akhirnya saya mencoba hal ini, hal itu. Nah saya tuh beberapa bisnis itu yang tembusnya di wedding decoration tuh di WO gitu kan. Jadi saya main di situ, orderan banyak tuh Bang Ale. Main sono, main sini. Wah dikenal banyak nih saya nih. Makin naik nih nama saya nih.
Karena setiap apa yang saya beri, customer ini selalu puas. Dan dia tuh selalu kayak, ini Bung Don saja WA dia lengkap, full, semuanya harga terjangkau. Gini nih, pakai saya di sana, pakai saya. Akhirnya tuh saya sampai full order, sampai saya dalam waktu sebulan itu Bang Ale, ya apalagi di weekend kan, itu saya udah close order itu nggak bisa, sampai bener-bener close gitu, sampai bener-bener nggak bisa buat ada orderan lagi, emang bener-bener udah full. Orang-orang tuh bahkan ada yang di booking dari jauh-jauh hari, makin berkembang. Nah di situ saya udah kayak ngerasa udah pantas nggak sih nih, gitu kan. Saya mencoba tuh Bang Ale, akhirnya tuh ngeberaniin. Panjang itu perjalanan Bang Ale. Akhirnya saya ngeberaniin tuh buat ke rumah orang tuanya. Pak, alhamdulillah saya udah ada bisnis ini, alhamdulillah saya udah bisa seperti ini. Apa saya pantas buat anak Bapak? Saya datang untuk serius, bukan datang untuk main-main gitu kan. Apa emang kerjaan kamu gitu kan? Saya jelasin tuh Bang Ale, saya ada usaha ini, dan saya bareng-bareng sama anak Bapak gini. Saya udah bilang kan, saya sudah curiga. Nggak bisa kamu, pasti kamu ujung-ujungnya itu pakai uang anak saya, kamu memanfaatkan anak saya, kamu pergi dari sekarang dari rumah saya. Saya udah bilang kamu jangan pernah ganggu anak saya. Tapi kamu masih aja. Itu Bang Ale itu di situ tuh kayak udah mentok banget kan. Ya Pak, terima kasih banyak, kalau emang itu mau Bapak, saya nggak bakal ganggu anak Bapak lagi. Saya janji mulai kali ini saya nggak ganggu anak Bapak lagi. Saya cabut tuh Bang Ale. Saya cabut, nyampe di kosan saya lagi tuh kan, saya kan udah nggak diapart dia kan ya. Dia jemput saya. Nangis tuh Bang Ale. Aku gak mau hidup kayak gini. Aku lebih baik jadi orang yang biasa, tapi aku hidup penuh dicintai, disayang. Kalau kayak gini aku capek rasanya. Harus ikutin apa perkataan orang tua. Udah kamu ikut aku sekarang. Kemana? Kita pergi. Temenin aku gak bisa, aku gak kuat. Yaudah ayo, saya juga pengen nenangin dia Bang Ale. Berangkat nih, kemana kita? Tempat biasa aja yuk. Main lagi. Bukan Bang Ale. Cepak curut lagi. Oke. Itu belum sampai di tempat ini Bang Ale. Tempat markas biasa saya main sama dia. Jadi itu pas di jalan, karena kita udah gebu-gebu banget gitu kan. Terus ditambah lagi kayak emang kayaknya kita nggak bisa takut untuk kehilangan. Bang Ali nggak percaya, saya main di mobil. Bener. Apalagi dua sepasang kekasih. Kalau nggak kayak gitu ya. Jadi gini Bang Ale, jadi tuh pas saya waktu ke Garut ya, ke Santolo itu tempat favorit saya juga sama dia, pantai itu kan. Sebelum saya sampai ke sana, perjalanan kan jauh kan. Itu saya sampai di tengah-tengah kayak gunung-gunung kecil gitu kan, hutan gitu. Saya berhenti mau ngencing tuh Bang Ale tuh. Aduh berat banget, ngencing dulu bentar ya. Saya ngencing tuh pinggiran. Berat. Ini kok si Joni kenapa kagak turun-turun gitu kan ya. Diem ya saya kan ya. Udah tuh selesai ngencing ke dalam lagi. Berat. Itu kamu tuh kelihatan. Mau gimana? Begitu. Emang adanya begitu saya gituin kan ya. Terus lama-lama ditarik sama dia. Mulai tuh nama dia di mobil. Ke bawah suasana, kunci mobil tuh, klak, mobil kita kunci, mobil kita matiin, main di mobil Bang Ale. Kayak main di mobil. Itu baru pertama kali saya nyobain juga. Nggak ribet deh. Ribet sedikit, cuman kacau. Aduh. Sabuk buka dia kan saat jok kita tarik ke belakang, berat. Turunin ke belakang, jadian tuh di mobil. Main nih sekali nih, berat, main. Oh di kursi depan. Kursi depan, main. Dia gantian, saya tekuk. Sampai badan pada, aduh ini main begini ribet banget. Padahal kita kan main bisa kan di sana kan. Yeah. Cuman karena udah nggak kuat gitu kan, udah menggebu-gebu banget, dia juga ngajakin udah. Susah Bang Ale, kalau perempuan tuh kalau udah ngajakin ya, kita sebagai laki-laki nggak bisa kita nahan-nahan. Dia udah ngajakin, ya masa kita nggak hajar? Kita hajar lah, bener kan? Dipukulin? Jangan. Saya kan polos ya, ngajar itu dipukul. Enggak, kita pukul pakai inian, kintul.
Oke. Gitu. Oke, paham. Nah, akhirnya tuh kita sampai di sana, ya udah main itu kita nggak berhenti Bang Ale. Bahkan kita ke pantainya itu enggan. Karena udah benar-benar main, kelar main lagi sampai capek di situ. Mau keluar tuh udahlah, dalam aja. Nah, akhirnya tuh Bang Ale, saya sama dia kayak mutusin, udah sekarang kita fokus sama bisnis kita, kerjaan kita, kayak gitu. Dan kita buktiin sama orang tua aku, dia ngomong begitu, kamu bisa. Aku yakin kamu bisa, dia ngomong begitu kan. Tapi orang tua kamu udah nyengkakin kayak begitu, udah ngasih stuck kayak begitu. Apa mungkin bisa untuk ke depan lagi kita bareng lagi? Ya intinya untuk sekarang kita backstreet dulu. Jangan pernah kita memposting sesuatu hal tentang kita. Ya kan? Ya udah, sekarang kita fokus masing-masing aja. Kalau emang pengen ketemu kita keluar kayak gini. Kan enak saya gituin kan ya. Ya udah, deal ya, kita harus punya kesepakatan dan kamu janji jangan ninggalin aku, dia ngomong begitu. Atas dasar apa aku ninggalin kamu? Orang tua kamu ngelarang aja aku masih mau kan sama kamu. Tapi kamu udah mau ninggalin aku, kamu udah pasrah semuanya. Kalau aku nggak yang ujuk-ujuk ke rumah kamu, aku yang datang ke tempat kamu, aku yang ngajakin kamu, kata dia. Karena kamu yakinin aku, yaudah ayo kita bareng-bareng. Saya gituin Bang Ale tuh. Akhirnya berjalan tuh hubungan tuh sama dia tuh. Ya kan? Nah sampai di suatu momen tuh ibu sama bapaknya keluar kota Bang Ale. Dia liburan tuh. Jadi segala macam hal udah diserahin sama anaknya tuh. Nah dengan bodohnya, saya tuh mungkin gini Bang Ale, anak muda. Apalagi dia masih belia kan, masih namanya penasaran dengan hal-hal kayak gitu kan, kenakalan-kenakalan kayak gitu. Dengan beraninya dia tuh ngajakin main di rumah. Main di aku yuk. Sekali-sekali dia ngomong begitu kan. Terus saya berpikir keras, kalau ketahuan gimana? Lah papa mama lagi keluar kota. Ntar ada bibi, ada satpam di depan gimana? Udah kamu ngumpet di mobil, ntar kita ngindik-ngindik. Yakin kamu? Nah kalau nggak yakin aku nggak ngajakin kamu. Yaudah gas. Ya, sekarang saya emang nggak bisa menolak kemauan dia Bang. Ya kan? Sekarang begini, ibarat kata tuh Lion King, Raja Singa gitu kan. Singa lah gitu. Dikasih daging nih sama betina kan. Set. Kamu mau nggak? Oh, lah dagingnya daging fresh, seger, enak. Masa masih nggak jantan? Nggak, buat yang lain aja. Kan gak mungkin Bang, kita sikat. Ya kan? Ya udah kita gas langsung tuh. Main dah tuh di rumah dia. Saya ngindik-ngindik dari security, dari bibinya tuh, ART-nya ya kan. Saya ke dia, dan di dia tuh saya nggak keluar-keluar Bang Ale. 1 kali 24 jam itu saya di hari Minggu, saya nggak keluar-keluar sama dia. Di dalam, dia keluar paling cuma buat ngambil minum keluar. Karena kan kamarnya dia juga ada kamar mandi kan. Main nggak berhenti-berhenti Bang Ale. Saya bener-bener kayak orang kesetanan itu, kayak kemasukan setan. Main lagi. Dan yang saya bingung tuh, dia kenapa kuat gitu Bang Ale. Berbeda sama dulu si ini kan, tante kan. Dia 2 kali, 3 kali juga udah gak kuat. Tapi ini muda belia gitu kan. Kuat gitu kan. Yang bikin saya tuh kayak, wah mantep banget nih. Dan dia juga ngerasa kayak, kok bisa gitu kan, cowok bisa berkali-kali begini. Nah akhirnya tuh main di tempatnya dia. Bikin ART-nya sih, dulu siapa namanya saya lupa tuh. Dia tuh hampir ketahuan Bang Ale. Karena terlalu berisik. Dia kalau main tuh, wah berisik banget Bang Ale. Oh, teriak-teriak. Karena dia suaranya cempreng. Terus emang anaknya tuh kayak ceria gitu ya. Kayak manggil saya tuh kayak, Mas Don gitu kan. Dulu lucu banget sih kamu gini, aku kangen gini. Orangnya ceria gitu Bang Ale. Nah kalau orang-orang kayak gitu biasanya ya, kalau main tuh berisik Bang Ale. Makanya itu dia kalau main tuh selalu saya tekap mulutnya. Karena kalau kagak saya tekap, bunyi tuh. Berisik banget Bang Ale. Berisik banget kalau main. Waduh kayak saya kan, makanya sekarang suka tekap mulutnya. Saya tekap begitu kan, karena saking keberisikannya. Kalau main di tempat-tempat yang sensitif banyak orang itu ya, yang menjurus kayak di kosan apa gimana. Itu main di rumahnya. Nah, diketok-ketok tuh sama ART-nya tuh, sama siapa saya lupa, pokoknya sebutannya lebih apalah gitu ya. Non, panggilkan, kenapa kamu, kenapa gitu. Kok teriak-teriak? Gituin kan, tuh kan kamu kan. Coba lihat lu siapa ke depan. Dia langsung pakai selimut tuh, lihat. Gak apa-apa Bi, gitu kan. Seriusan gak apa-apa, enggak apa-apa. Aku mimpi doang gitu kan. Kirain kenapa teriak-teriak begitu kan.
Udah itu sih jantungan juga deg-degan juga Bang Ale itu. Akhirnya kelar, kemudian saya mandi itu. Masuk lagi kan. Kamu bilang gaya favorit itu cepak curut, dia ngomong gitu kan. Aku punya cepak yang bikin kamu tuh terngiang-ngiang lagi apa? Udah sih cepak kunyuk udah lewat. Cepat babi. Ada cepak babi Bang Ale itu. Dia cepak babi maksudnya gimana? Udah kamu duduk. Itu dia Bang Ale. Ngapain dia Bang Ale? Begitu Bang Ale. Wah, saking dia. Itu gila itu dia tuh. Itu gara-gara nih gaya favorit ini cepak curut begini nih. Aku juga punya gaya favorit apa? Cepak babi. Ya begitu. Jadi itu lumayan menggurung-gurung begitu Bang. Menggurung-gurung begitu. Wah itu main tapi sambil ketawa gitu kan, sambil lucu sama dia. Kata saya, wah gila sih nih. Kelar main udah saya geletak, dia geletak juga udah kan tidur tuh. Bangun-bangun itu badan kayak, sakit banget Bang Ale. Ternyata kita kalau menguras energi ya main terlalu banyak ya, beronda-ronda gitu kan. Kita sebagai laki-laki tuh, wah capek Bang Ale. Badan kayak ada yang sumsum kita gitu kan, kayak vitamin kita tuh kekuras gitu, keluar semua. Tapi setelah itu hati rasanya pikiran plong. Kalau keluar tuh asik, ketemu orang kan, mana bos? Asik gitu, enjoy aja. Enjoy banget tuh. Jadi kehidupan tuh kayak nggak ada pikiran, nggak ada beban, enak, enjoy. Udah tuh Bang Ale. Berlanjut lagi. Pas orang tuanya pulang, saya udah nggak di situ kan, di rumahnya dia kan. Itu bibinya ngomong ke bapaknya tuh, nyampein ke dia nyampein ke saya. Kata bibinya ngeliat si anaknya ini kayak ngumpetin cowok, tapi bilangnya mimpi. Nah bapaknya nanya ke dia, kata bibi, kamu nginepin cowok? Lah bibi tahu dari mana? Bibi bilang dia dengar kayak ada suara cowok, terus kamu teriak-teriak gitu, kayak kamu suara begitu. Kamu udah ngelakuin apa sih sama orang tuanya kan? Kamu ayah buka CCTV depan nih, ayah buka aja. Kalau misalnya ada gimana? Dibuka banget CCTV nih. Untung tuh CCTV rumahnya dia tuh dari pos security nyorotnya ke pagar Bang Ale. Ya kan? Jadi kan masuk mobil, masuk ke belakang ke garasi itu aman. Tuh, kan saya kan ngumpet di dalam belakangnya dia tuh mobil nggak kelihatan kan. Jadi aman tuh di situ tuh. Dibuka nggak ada apa-apa. Terselamatkan ya, itu nyampein ke saya. Udah jangan main lagi di rumah aku, bahaya banget. Siapa yang ngajakin main di rumah kamu? Aku nggak pernah mau, orang kamu yang ujuk-ujuk ngajakin kan. Udah aku bilang kalau mau main di luar aja. Kalau di luar kita bebas. Kamu mau teriak-teriak, tuh mau gimana juga enak. Mau kamu mau gaya cepak curut kita, mau gaya cepak kunyuk, apalagi cepak babi yang kamu suka tuh yang itu parah itu Bang Ale. Itu main itu kayak itu tuh pengen hal-hal baru gitu kan. Kayak wah dulu pernah sama yang si tante nih cepak curut begini-begini, nerapin ke dia nih, wah dia suka nih. Tapi dia punya caranya lagi nih, cepak babi lah apa gimana. Nah sampai saya berpikir lagi, kalau gue nggak sama dia lagi, gue sama yang lain, cepak apa lagi nih main nih, kan? Apa cepak anjing ya kan? Gak lucu kan? Cepak-cepak binatang yang aneh-aneh gitu Bang Ale. Nah akhirnya berjalan udah tuh Bang Ale. Saya sama dia ngelakuin hubungan tuh kayak bener-bener kayak pasangan baru. So pergi kemana berdua, bareng kemana berdua, ngelakuin kayak begitu lagi. Jadi kayak ya udahlah, ini dosa gua. Kayak udah kecemplung aja gitu Bang Ale. Padahal tuh udah punya niatan tuh kayak ninggalin dunia kiri kan. Pengen ke dunia kanan gitu kan, pengen lurus, pengen lempeng gitu. Tapi kenapa selalu ketemunya tuh orang yang bisa tuh mengajak kita tuh ke dunia kiri Bang Ale. Itu di situ yang bikin saya bingung tuh, dan akhirnya tuh saya hubungan masih berlanjut sama dia. Itu sampai sekarang pun masih enjoy gitu kan. Kita masih agak backstreet dari orang tuanya. Kita masih nutup-nutupin dari orang tuanya. Karena orang tuanya belum bisa nerima dengan diri saya tuh di kehidupan anaknya. Dan orang tuanya mungkin saya berpikir, dia kalangan atas, dia orang hebat, masa dapat cowok calon suami apa gimana yang cuma karyawan biasa gitu kan, bisnis biasa kan kadang-kadang gak di luar logika gitu Bang Ale.
Jadi saya memaklumi itu juga. Dan dengan itu saya berusaha keras tuh sama dia untuk bisnis bareng. Biar bisa terlihat kalau saya tuh mampu buat bahagiain anaknya dia. Sedangkan anaknya dia tuh nggak terlalu banget gila harta, pengen hidup seperti itu. Bahkan dia sendiri tuh pengen hidup yang normal gitu, yang biasa aja. Yang penting dia senang mau kemana ngerasa disayangi, ngerasa diperhatiin, ngerasa benar-benar dicintai. Apalagi tuh ngerasa dengan gaya cepak curut yang indah gitu kan, yang sangat gitu. Itu dia senang banget itu di situ. Nah makanya kata saya ya udah kita jalanin dulu aja sampai di mana, saya gituin. Sampai orang tua kamu percaya, baru kita melanjutkan jenjang yang lebih serius lagi. Di situ Bang Ale, dengan wanita yang satu ini. Dan juga tuh kayak, ya udah kita jangan sampai hal yang lalu itu terulang lagi. Udah sejauh ini selesai. Udah sejauh ini lagi selesai. Dan mau sampai kapan saya seperti itu, gitu kan? Dan berharap tuh ini mungkin pencarian dan perjalanan cinta terakhir. Dan jangan pernah kembali ke dunia kiri lagi. Teruslah ke dunia kanan, karena sebelah kanan itu selalu ada hal-hal baik, gitu Bang Ali. Gitu. Oke, berarti udah sama si cewek ini udah nggak lagi? Masih berjalan. Oh, masih berjalan. Masih berjalan. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjalan. Nah itu, tapi benar-benar si orang tua ini nggak tahu orang tuanya. Nggak tahu karena kita backstreet Bang Ali, selalu menutupi. Kita backstreet selalu menutupi. Tapi itu gini Bang Ali, pengalaman saya nih dengan dunia kiri ya, dengan dunia gelap, dunia bawah, dunia hitam lah gitu kan. Saya tuh kalau bermain harus tahu dia tuh datang kapan, rutin nggak, ya kan? Itu pun kita harus tahu masa seorang wanita itu pas di hari apa, di minggu keberapa. Itu saya harus tahu. Kalau misalkan saya nggak tahu, ya mungkin dengan wanita yang ini, anak saya udah di sana semua, gitu. Makanya itu saya harus tahu di situ Bang Ale. Dan permainan pertama saya, kedua, itu pasti saya memakai dulu, biar aman gitu. Untuk selanjutnya kan udah kualitasnya nggak bagus lah gitu kan. Jadi gas saya terus gitu. Nah, sewaktu kalau misalkan Bang Don kangen gitu sama si cewek ini, itu kemana perginya? Dia nyamperin ke kosan atau? Kadang saya kalau udah nggak di apartemen ya, itu nggak di apartemen. Kadang dia ke tempat saya, kadang juga ya udah keluar. Saya main keluar. Dan dia tuh lebih seneng kayak ke tempat-tempat indah dulu Bang Ale, buat nenangin pikiran, relax dulu, baru ke bawah suasana main. Dan itu pun saya ngelakuin kejadian sekali-sekalinya itu di mobil. Oh, yang di mobil Nah, itu ya. walaupun agak susah begitu, tapi adrenalinnya tuh juga Bang Ale. Seru juga. Tapi kalau di motor belum pernah. Belum pernah, jangan. Kalau di motor terlucu. Madepnya madep mana gitu kan. Kalau saya lagi bawa motor nih, dia di depan saya kan plak main begitu, diliatin orang gila kan. Lucu. Kalau mau cari jangan di jalan Jangan juga. Aku bayangin itu. Itu bisa viral Nah, kalau misalkan main sambil di jalan gitu. Jadi menyiasatinya mungkin ya motor masukin ke rumah. Standar 2. Motorcycle style ya. Standar 2 kan. Pas lagi maju-maju standarnya oblak jatuh. Aduh. Bukannya malah ketiban motor ya. Di mobil udah kan, jadi tinggal nyobain di motor. Di motor. Biar tahu juga itu seperti apa sih kalau di motor. Bisa. Nah di motor udah nyobain, di sepeda. Kalau sepeda kayaknya terlalu ini ya. Terlalu ringkih ya, susah ya. Joknya nggak ada. Susah joknya. Nggak enak juga kan kalau misalkan duduk di Benar. namanya tuh Di joknya. joknya itu kan bisa Kacau itu. Oke, jadi ya pengalaman lika-liku kehidupan cinta Bang Don ini memang benar-benar ya berbelok gitu terus ya. itu ya. Jadi dapatnya ya kayak gitu lagi aja. Kayak gitu lagi. Oke, tapi dari yang ini kan biasanya kalau cowok kan lebih banyak di luar Bang Don ya. Itu nggak ada kayak mungkin Bang Don ini dapat ngelirik cewek lagi gitu yang lebih dari dia. Kalau pada saat itu Bang Ale
hati dan mata seperti dibutakan dengan wanita lain apa gimana. Kayaknya udah aja dia yang paling menarik, menawan gitu kan, yang paling cantik. Karena emang saya akuin di antara yang lainnya yang pernah saya lewatin ini, udah dia yang paling oke. Yang paling this is beautiful gitu kan, udah paling cantik lah gitu bahasanya, paling indah gitu. Nggak ada lagi. Oke, Bang Don, ya semoga aja hubungannya langgeng ya. Nah, Ya walaupun nggak langgeng, yang penting udah mencoba ya, mencicipi. Saya nggak bilang ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau Bang Don sampaikan nih sebelum kita tutup. Ada sih Bang. Perjalanan cinta itu memang sangat berat, ya kan? Penuh liku-liku, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi pada akhirnya ketika kita ada niatan untuk berubah dan kita bertemu orang yang pantas buat kita dan cocok buat kita, niscaya kita bisa menjadi suatu hal yang lebih baik lagi dan kita bisa melewati lika-liku itu dengan jalan yang lurus dan meninggalkan dunia kiri, dunia hitam untuk menjadi hal yang lebih baik lagi. Pokoknya untuk teman-teman semua, kita harus tetap berusaha agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, itu aja. Ketika ada kesempatan yang menuju ke dunia kiri lagi, kalau bisa hindarin. Jangan kayak saya udah menghindari, tapi iman saya belum kuat gara-gara si Imron sama si Joni, akhirnya masuk dunia kiri lagi, cepak curut berlanjut lagi. Jangan sampai pokoknya dan gitu. muncul lagi cepak-cepak yang lain. Itu. Oke. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Don dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman hidup di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683. Atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang Don. Terima kasih, Bang Ale. Mungkin selanjutnya ada cepak-cepak yang lain. Nah, bisa jadi itu. Iya. Jadi ciptanya cepak curut, cepak cumuk, cepak babi, Nah, ntar cepak anjing kali. cepak anjing mungkin ya. Oke, kita lihat aja gimana cerita selanjutnya. Sampai jumpa.